Halo, balik lagi di channelnya Kursus Salon Murah. Di video kali ini aku mau sharing-sharing sama kalian. Tepatnya khususnya buat kalian-kalian yang masih pemula ya. Nggak sharing produk, nggak sharing gimana caranya kerja smoothing atau warna dan lain-lain, tapi lebih tepatnya ke mental ya. Jadi kalian pantengin video ini sampai habis. Nah, kebetulan aku ini lagi ngevlognya di rumah ya. Jadi mumpung aku inget nih, ada yang pernah nanya sama aku beberapa hari yang lalu. Jadi gini ceritanya. Ada yang nanya sama aku, ada customer dia nih ya. Ada customer dia smoothing. Udah sebulan atau 2 bulan kalau nggak salah. Terus tiba-tiba customernya ini ujuk-ujuk datang ke tempat dia. Dia bilang, kok rambutnya setelah disemuting ini rontok, dan rontoknya itu cuman di sini aja dikit gitu, dan itu mungkin lebih ke, kalau menurutku sih kayak patah-patah gitu ya. Aduh. Sorry. Terus karena dia ini pemain baru, otomatis kalau pemain baru digituin, otomatis dia kan bingung kelabakan, karena merasa apakah hasilnya ini kurang bagus, ataukah produknya yang kurang bagus, atau cara kerjanya, atau apanya, dia masih bingung-bingung sendiri tuh. Terus dia nanya sama aku, batuk ya Allah. Nah, buat kalian ya yang pernah mengalami kejadian seperti ini, bukan maksudnya nggak harus selalu treatment smoothing ya, entah itu treatment apa aja yang pernah kamu kerjain, tiba-tiba setelah beberapa bulan ada customer datang ke tempatmu untuk komplain. Ini yang salah siapa? Terus yang bener siapa ya? Jadi aku kasih pengarahan, sebenarnya bukan pengarahan sih, lebih tepatnya ini kita berbagi pengalaman. Jadi customer itu macam-macam, rupa-rupa warnanya, rupa-rupa sifatnya ya. Kita harus cermat, benar-benar cermat. Ketika customer datang ke tempat kamu, otomatis mindset kamu akan mengerjakan sebaik mungkin, seuapi nemen lah intinya itu ya. Pokoknya sebagus mungkin supaya customer kamu nggak kecewa. Itu satu. Yang kedua, kamu mengerjakannya itu benar-benar supaya apa? Supaya nanti pelanggan itu akan kembali treatment ke kamu lagi, entah itu kapan kembalinya ya. Berarti kamu mengerjakan itu all out banget. Poinnya, ketika customer ini, anggap aja yang kita bahas ini smoothing ya. Customer datang ke tempat kamu kerjain rapi, selesai, terus tidak ada masalah, setelah di netral itu rambut lurus, bagus, halus, berarti tidak ada cacat ya, tidak ada celah di mana hasil yang kamu kerjakan itu tidak berhasil. Berarti benar ya. Selang 3 hari itu kan harus keramas. 3 hari itu tidak ada komplain, berarti hasil yang kamu kerjakan itu sudah benar ya. Tapi sebenarnya kalau smoothing itu sudah kelihatan hasilnya setelah netral kok. Bener enggaknya, nyatoknya, obatnya itu pas atau enggak sudah kelihatan banget saat di netral kedua itu kelihatan. Dan ini enggak ada, maksudnya itu enggak ada komplain selama 1 minggu. Otomatis kalau misalkan nih enggak usah orang lain, aku aja. Ketika rambutku dikerjakan oleh seseorang, terus aku merasa hasil yang dia kerjakan ini kurang bagus di saat 3 hari, otomatis aku akan kembali ke salonnya. Nggak usah nunggu 1 bulan, nggak usah nunggu 2 bulan. Hari itu juga kalau aku merasa dirugikan, pasti aku akan datang. Tapi ini datangnya sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Nah, kalau hal-hal kayak begini itu ada beberapa faktor. Jadi gini, terkadang
ada beberapa orang ya mungkin tidak suka dengan kita, pribadinya kita ini loh, entah karena syirik, iri, dengki, ataupun nggak suka dengan apa yang kita kerjakan, nggak suka dengan apa yang kita lakukan, akhirnya menggiring opini yang nggak baik buat kita. Contohnya seperti ini. Ketika ada customer A datang ke tempat kamu untuk melakukan smoothing misalkan. Hasilnya oke, tidak ada masalah. Sebulan nggak ada komplain, nggak ada masalah. Chatan juga masih baik-baik aja dan segala macam ya. Kok tiba-tiba itu ngomong katanya rambutnya rontok. Anggap aja seperti itu, yang seperti yang ditanyakan ya. Sorry. Terus, nah, kita kembali lagi ke topik, sorry. Nah, ada customer yang nggak suka kan sama, maksudnya ada orang yang nggak suka sama kita, akhirnya menggiring opini yang nggak bagus buat kita. Ketika si A ini bertemu dengan si B yang nggak suka sama pribadi kita atau nggak suka sama kita punya usaha, ngomong bla 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 bla, kamu smoothing di situ tuh mahal, hasilnya lo wis ngono-ngono ae, biasa ae, kono salon kono lo api ini. Padahal belum tentu si B ini sudah pergi ke salon lain. Bisa jadi ini si B nggak pernah ke salon mana-mana, cuman hanya sekedar untuk mengadu domba si A ini dengan salon yang bersangkutan. Akhirnya apa? Mindsetnya si A ini, pikirannya timbulnya yang lain-lain. Dalam arti kayak otak gitu ya. Kalau kita memikirkan sesuatu, kita pikir terus, akhirnya kan kita mencari kesalahan dan celah. Ya, padahal mungkin sebenarnya si salon yang bersangkutan ini dia nggak salah. Dia mengerjakan sesuai prosedur, sesuai dengan SOP yang dikerjakan. Nggak ada masalah. Tapi kenapa bisa kejadian seperti itu? Nah, kayak begini tuh harus kamu waspadai. Dia nih, otomatis dia datang ke salon kamu nih, komplain nih. Apa yang harus kamu lakukan? 1, cek rambutnya dulu. Tidak ada masalah, nggak ada masalah. Dia bilang rontok, patah-patah, mungkin ya. Kalau orang smoothing kurang perawatannya, dalam arti dia tidak pernah menggunakan conditioner, bisa jadi itu kejadian rontok juga bisa. Tapi rontoknya ini wajar. Tapi kalau dia hanya sekedar rontok itu cuma nangkene tok, kan aneh. Kenapa cuma di sini? Orang pada yang di smoothing itu semuanya. Nah, ini harus benar-benar kamu cermati banget. Karena di luar sana banyak banget orang-orang itu yang tidak suka dengan orang lain sukses, atau tidak suka dengan orang lain yang lagi senang. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai apa yang orang lain ucapkan terhadap karya kita itu nanti membuat bom di diri kita sendiri. Dalam arti kita ngedown duluan. Nah, hal-hal kayak gini tuh kan bikin mental kita, kalau mental kita itu nggak strong banget, kita akan jatuh. Mental kita jatuh, akhirnya kita sudah ngedrop duluan, nggak mau buka salon lagi, hanya karena omongan seperti ini. Gimana caranya supaya mental kita tetap on? Apapun komplainnya, kita tidak salah sekalipun, anggap aja kita salah. Karena apa? Kita mau membela diri kita seperti apapun. Kalau dihadapkan dengan customer, kita pasti akan selalu salah. Yang penting kita kerja sesuai prosedur. Kalau dia sudah keterlaluan, itu beda lagi cerita. Kita harus membela diri kita. Tapi kalau model-model yang seperti ini yang aku ceritakan, itu adalah model-model ngetes mental kita. Tetap layani. Kasih treatment hair mask atau apa yang setidaknya itu tidak merugikan kamu secara finansial. Kalau hair mask kan nggak terlalu mahal ya. Kasih hair mask. Kalian oles aja, misalkan itu smoothing ya. Cuci bersih, catokin lagi. Jangan terima uangnya.
anggap aja kamu amal dan kamu harus ngomong, oh masih garansi. Ini garansi treatment dari kita mbak. Ini hasilnya nggak ada yang rontok, nggak ada masalah, rambutnya juga tetap bagus. Hasilnya lurus kalau misalkan smoothing. Kalau smoothing itu kan bagus enggaknya, itu dilihat dari lurus tidaknya rambut kamu. Kamu harus ngomong, mbak ini hasilnya masih tetap lurus ya, meskipun sudah 2 bulan mbak. Silakan dicek. Kalau kamu ada kaca kecil, suruh kamu hadapi di belakang biar dia lihat dari depan kaca. Supaya apa? Dia tidak ada celah untuk yang namanya ngomentarin kita atau menjatuhkan mental kita. Kita servis dulu. Kalau orang sudah diservis atau dikasih uang, dia akan tutup mulut. Nah, ini salah satu cara yang harus kalian punya dan harus kalian berani ngelakuin hal-hal kayak gini. Tapi kalau kalian ngedown duluan, ya habis itu perjuangan kalian sudah cukup di situ aja. Sedangkan customer itu macam-macam. Ada orang yang seperti ini tadi, yang gampang kemakan omongannya orang. Akhirnya dia mencari-cari kesalahan. Ya, padahal sebenarnya rambut rontok itu sebabnya itu banyak. Kita sering ikel gini, ya. Ikel, udah ya, tanpa disisir. Nanti kita sisir, misalkan next nanti sore baru kita sisir atau besoknya baru kita sisir. Rambut itu udah rontok. Gitu loh. Belum lagi kalau pakai helm. Dan yang satu lagi, belum lagi kalau yang pakai hijab. Orang pakai hijab itu sini kan gerah. Ya. Rambut itu otomatis yang penting diikat rapi gitu aja. Rontok nantinya. Karena apa? Di sini kan ketika kita ketutup itu kan gerah ya. Belum lagi kalau kita dijepitin terlalu, itu juga menyebabkan rontok juga. Jadi harus kalian waspadai hal-hal kayak gitu ya. Bener-bener kalian harus waspada. Karena zaman sekarang ini banyak kompetitor yang ingin menjatuhkan lawannya dengan cara menjatuhkan mentalnya duluan. Jadi buat kalian pinter-pinter ya. Pinter-pinter kalian ngatur emosi, ngatur pikiran supaya antara sini dengan sini ini sinkron. Ya, jangan kalian termakan emosi atau termakan omongan orang lain. Terus yang kedua lagi, ada customer itu modelnya mungkin loh ya, dia nggak suka dengan pribadi kita, tapi dia datang ke tempat kita hanya sekedar untuk ceki-ceki. Pengen tahu seberapa jago sih skill kamu di dunia salon? Ya, katakanlah ada satu titik di mana mungkin dia nggak cocok dengan hasil potongan kita atau apa. Terus besoknya lagi dia ini sudah ganti model potongan. Kan sudah sering terjadi kayak gitu, banyak yang cerita sama aku. Hal kayak gini itu ya, pasti banyak kejadian. Mungkin kalian ngalami ataupun siapa yang ngalami. Nah, orang-orang model kayak gini tuh ya model-model yang kurang ajar kalau aku bilang. Hanya sekedar pengen tahu. Oh, pengen tahu salonnya seperti apa. Bukan lebih ke dia nggak fokus sama treatmentnya. Hanya sekedar coba-coba. Dan biasanya itu mengambil harga yang paling murah. Kalau potong pun dia motong nggak mau banyak. Sedikit aja atau cuman dirapikan. Itu tipe-tipe customer yang suka ceki-ceki itu kayak gitu. Jadi buat kalian ya, jangan pernah terpancing emosi dengan orang-orang yang seperti itu. Yang penting kalian kerja sesuai dengan SOP kalian. Kalian kerjain, customer puas, udah selesai. 3 hari 1 minggu tidak ada komplain, berarti memang pekerjaan kalian bagus. Tapi kalau komplainnya 2 bulan lagi, 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, itu namanya dia cari-cari masalah. Ya. Kita harus pinter-pinter zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang makan orang. Jadi lebih waspada. Ya mungkin aku sudah sering ngebahas kayak gini. Cuman ada beberapa orang mungkin yang gak lihat postinganku yang di bawah-bawah ya. Jadi aku bikin video ini.
Jadi buat kamu yang ngalamin hal-hal kayak gini, nggak perlu kamu khawatir, nggak perlu kamu kecil hati. Namanya kita orang usaha itu pasti ono ae coba nih, ono ae goda nih. Jangankan yang jam terbangnya masih sedikit, jam terbangnya tinggi, kalau masalahnya makin wakeh. Kalau kalian mau tahu. Jadi setiap masalah itu bukan hanya datang ke tempat orang yang baru mulai membuka salon. Ya, salon-salon lama pun juga sama. Tergantung dari gimana kita bertahan aja. Yang penting niat kamu cari uang, nggak aneh-aneh, niat kamu tidak merusak rambutnya orang, itu sudah cukup. Kerjain sesuai dengan passion kamu. Kalau memang rambutnya tidak memungkinkan untuk dikerjakan, ya kalian jangan kerjakan. Jangan karena hanya sekedar lihat uang. Uang yang kamu terima dengan apa resiko yang kamu ambil itu nggak sebanding. Kalau aku kerja nih, aku ngomong diri saya ya. Sekiranya rambutnya ini bermasalah dan tidak bisa dikerjakan, aku nggak mau kerjakan. Daripada aku maksa, aku dapat uang, oke, tapi habis itu aku bermasalah. Pasti akan terjadi ribut. Nggak mau, lebih baik aku bilang, ini rambutnya nggak bisa digini ini, hanya bisa di seperti ini. Kalau aku lebih ke seperti itu. Jadi buat kalian, selamat menikmati kalau kalian baru buka usaha salon. Dunia usaha salon itu dunia dimana seperti dunia salon, dunia media sosial maksudnya, dunia tipu-tipu. Ketemu di luar, tusuk kamu. Itulah dunia usaha. Buat kalian yang baru-baru punya usaha salon, selamat menikmati usaha salon kalian. Membuka jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Jadi mental harus kuat supaya apa? Supaya salon kamu tetap berdiri, ya. Oke? Meskipun masih batuk-batuk ya, meskipun vlognya agak gak jelas-jelas, penting gak penting, aku rasa penting hal-hal seperti ini ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye-bye.